Bali menemukan adanya jaringan dalam kasus jual beli bayi. Bali targetkan bebas rabies tahun 2030. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Kade Aditya. Dan saya Risma Devi, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Polda Bali menemukan adanya jaringan dalam kasus jual beli bayi yang dilakukan Yayasan Anak Bali Luwih di Tabanan. Mereka menyasar perempuan atau ibu hamil yang bermasalah ekonomi dan menawarkan bantuan dalam proses persalinan. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Afitus Panjaitan Rabu siang menjelaskan, dalam penyelidikan kasus jual beli bayi yang dilakukan Yayasan Anak Bali Luwih di Tabanan, penyidik menemukan adanya jaringan yang melatar belakangi tindakan tersebut. Jaringan tersebut menyasar perempuan atau ibu hamil yang bermasalah ekonomi dan menawarkan bantuan biaya persalinan dengan catatan setelah dilahirkan bayi akan diadopsi. Namun bukannya diadopsi, bayi yang baru lahir justru diperjualbelikan karena adanya kesepakatan harga transaksi. Proses adopsi juga dilakukan di luar prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah. Diduga kegiatannya seolah-olah anak tersebut diadopsi. Ya. Jadi ini lagi didalami, sudah ada perkembangan Pak? Masih didalami oleh teman-teman PPA, ya, bekerja sama dengan dinas sosial, ya, terkait dengan ini untuk memastikan khususnya ya yang ibu-ibu hamil ini. Jadi seperti yang pernah kita rilis beberapa waktu yang lalu, bahwa diduga ini memang ada jaringannya yang mencari. Jansen Afitus Panjaitan menambahkan, sejauh ini bayi-bayi tersebut diperjualbelikan kepada warga lokal di Jawa dan Jakarta. Terungkap pula Yayasan Anak Bali Luwih telah beroperasi sejak 1 tahun terakhir. Yuda Maruta melaporkan. Jajaran Polda Bali menyatakan mulai menemukan titik terang dalam kasus kematian tidak wajar mantan Bupati Jembrana dan istrinya. Namun pejabat Polda Bali tidak merinci lebih jauh apa yang menjadi penyebab kematian meskipun hasil otopsi ditemukan adanya ketidakwajaran. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Afitus Panjaitan Rabu siang menyatakan, hingga saat ini proses penyidikan kasus kematian mantan Bupati Jembrana, Ide Bagus Ardana 84 tahun dan istrinya Sri Wulan Trisna 64 tahun masih dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Bali dan Satreskrim Polresta Denpasar. Saksi-saksi pun diperiksa termasuk anak kandung korban. Namun polisi belum bisa memastikan kematian tidak wajar kedua korban, termasuk menetapkan tersangka, meski hasil otopsi menyatakan adanya ketidakwajaran. Jansen Afitus Panjaitan menyatakan penyidik tidak mau salah dalam menyimpulkan penyebab kematian kedua korban. Pihaknya mengklaim sudah ada titik terang dalam kasus ini dan dalam waktu dekat akan disampaikan ke awak media. Ya, karena pertama memang proses pembuktian penyebab ya meninggal tidak wajar itu kan kita harus pastikan dulu apa itu, sehingga polisi jangan sampai nanti sudah menemukan ternyata berubah lagi. Jadi untuk memfikskan ya kesimpulan penyebab tidak wajar itu ini yang sementara sudah mendekati titik terang. Apa ada pelaku dalam peristiwa ini, Pak? Ya, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Kasus meninggalnya mantan Bupati Jembrana dan istrinya sudah hampir 2 bulan berlalu. Sebelumnya pada 8 Agustus 2024, kedua korban ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Jalan Gurita 4, nomor 6, Sesetan Denpasar, setelah salah satu anak korban curiga orang tuanya tidak dapat dihubungi. Hasil otopsi, tim forensik Rumah Sakit Ngurah menemukan adanya sejumlah luka tidak wajar yang menyebabkan kedua korban tewas. Yuda Maruta melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan hingga Oktober 2024, pemerintah belum akan memberlakukan kebijakan baru terkait pengetatan pengguna bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Pemerintah saat ini mengkaji cara terbaik menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan hingga Oktober 2024 pemerintah belum akan memberlakukan kebijakan baru terkait pengetatan pengguna bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Bahlil mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi berbagai opsi untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran, sehingga pengetatan kriteria pengguna BBM bersubsidi belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri ESDM menekankan bahwa BBM bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan orang yang berkecukupan. Untuk itu, menurutnya pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan dan metodologi yang tepat untuk menjalankan program subsidi BBM. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pelaksanaan pengetatan kriteria pengguna BBM subsidi ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 lalu. Pemerintah sempat berencana kriteria pengguna BBM subsidi akan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin mobil. Kriteria tersebut yakni yang berhak mengisi BBM Pertalite maksimal mobil dengan kapasitas mesin 1.400 cc dan solar subsidi maksimal mobil dengan kapasitas mesin 2.000 cc. Penjabat Gubernur Bali, Sagmade Maendrajaya akan mendorong langkah pencegahan rabies dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Bali dengan menggalakkan gerakan serentak mengentaskan penyakit rabies. Penjabat Gubernur Bali, Sagmade Maendrajaya merancang gerakan serentak untuk menangani kasus rabies di Bali. Dirinya mengatakan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama karena tingginya risiko jika manusia terjangkit rabies akibat gigitan hewan seperti anjing, kucing, hingga kera yang tertular virus rabies. PJ Gubernur Bali menekankan peran tim siaga rabies atau TISIRA yang terdiri dari kepala desa, bidan desa, babinsa, polprades, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menjadi hal yang krusial, terutama dalam melakukan penyuluhan rabies kepada masyarakat, membantu pendataan populasi anjing, hingga mendukung pelaksanaan vaksinasi. Posko TISIRA yang tersebar di Bali berjumlah 405 posko dan didukung oleh lebih 600.000 vaksin yang berasal dari APBD, bantuan pusat, serta bantuan dari pemerintah Australia. Untuk mendukung TISIRA, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat realisasi gerakan serentak penanganan rabies tersebut. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Bali menargetkan Bali bebas rabies pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dari semua pihak, termasuk masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, jumlah kasus rabies pada hewan hingga September 2024 mencapai 295 kasus. Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Karangasem dengan 60 kasus, Kabupaten Buleleng dengan 49 kasus, dan Kabupaten Bangli dengan 35 kasus. Masih tingginya jumlah kasus rabies di Bali ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Bali. Untuk itu, pemerintah menargetkan Bali bebas rabies pada tahun 2030. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, kasus rabies di Bali mengalami tren penurunan namun belum signifikan. Bali masih menghadapi tantangan dalam menanggulangi rabies, di antaranya kultur masyarakat Bali dalam memelihara anjing yang tidak sesuai dengan kaidah pemeliharaan anjing secara sehat, termasuk masih banyaknya anjing milik masyarakat yang dilepas liarkan. Selain itu, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Bali terhadap rabies juga masih sangat rendah. Untuk mencapai target Bali bebas rabies pada tahun 2030, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan strategis, serta masyarakat. Dewa Made Indra menekankan edukasi rabies menjadi hal yang sangat penting dan strategis dalam penanggulangan kasus rabies. Sementara itu, cakupan vaksinasi rabies di Bali hingga September 2024 telah mencapai 70,38%. Cok Devi dan Agus melaporkan. Polda Bali terjunkan ribuan personil amankan pilkada. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Miring
Terus saya merasuk pilkada sebagai teko ben jani. Nyendek luangan pilih jani. Nak patuh gen onyangan me. Masa nyian gen pilih hidup raga kalmonean gen. Tuh nian berita calon gen ngenah di sosmed. Wege, iklan tuh telan mentah-mentah ge. Cek malu rekam jejak masing-masing calon kepala daerah nih. Misi dan program kerjanya juga harus yang jelas. Maksudnya beli? Maksudnya tuh pangsing irago tuh kan salah memilih untuk kesertaan irago dan daerah. Nih paling utama jangan sampai terpengaruh berita-berita hoax di sosial media. Nah sekarang saatnya kita jadi pemilih yang cermat. Jadi pemilih yang cerdas untuk pilkada Gianyar berkualitas. Tuh. Dan beraksi Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bali Hari Ini. Calon Gubernur Bali nomor urut 1 Made Mulyawan Arya akan mengawal apa yang menjadi hak masyarakat sehingga dapat langsung dinikmati masyarakat di Bali. Salah satunya pupuk bersubsidi yang dinilainya sangat rendah penyerapannya di Bali, khususnya para petani. Dalam kampanyenya di wilayah Tabanan di Banjar Sakenan Blodan, Desa Delot Peken, Kecamatan Tabanan, calon Gubernur Bali nomor urut 1 Made Mulyawan Arya yang akrab disapa De Gajah menyoroti rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. Menurut De Gajah, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian yang dinyatakan Bali paling rendah dalam penyerapan pupuk bersubsidi. Made Mulyawan Arya berkomitmen untuk memastikan pupuk bersubsidi kembali ke masyarakat dan serapannya meningkat. Kami mendatangi masyarakat yang menghendaki kami datang, dan kami tidak memilih siapa yang kami datangi, harus jumlah besar. Kami tidak masalah, 50 orang kami datang. Artinya efektif atau tidaknya kami, tujuan kami adalah menjadi pelayan rakyat, dan siapapun masyarakat harus kami datangi dan siap. Jadi tidak melihat efektif atau tidaknya, itu urusan tim kampanye. Dan kami sebagai paslon dan kami sebagai pelayan rakyat, kami lakukan apapun itu yang menjadi permintaan masyarakat. Sementara calon Wakil Bupati Tabanan Nyoman Ardike alias Sengap menyampaikan program yang menjadi unggulan jika dipercaya memimpin Tabanan ke depan. Bahkan Sengap menegaskan paslon nomor urut 1 selain memiliki 21 program unggulan, juga memiliki 4 program prioritas, yakni di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Biasa dan Sutarno melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2 Wayan Koster dan Inyoman Giri Praste akan menuntaskan pembangunan Turiapada Tower Buleleng. Pembangunan shortcut 10 hingga 12 juga menjadi program pasangan ini guna memperlancar arus jalan dari Buleleng menuju Denpasar maupun sebaliknya. Saat kampanye terbuka di Kecamatan Buleleng, paslon gubernur dan wakil gubernur Bali, Wayan Koster dan Giri Praste, menegaskan Tower Turiapada Buleleng memiliki arti strategis bagi Kabupaten Buleleng, tidak hanya sebagai kawasan terpadu, namun keberadaan tower yang dilengkapi dengan pemancar ini memastikan 80% wilayah Buleleng dari timur hingga barat tidak lagi menggunakan antena parabola untuk menyaksikan siaran televisi. Ragam sarana seperti skywalk, jembatan kaca, dan convention hall akan menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah Kabupaten Buleleng. Kemudian juga untuk Buleleng dibangun Turiapada Tower KBS 6.0 KMT Bali.
di Sukesada bagian atas. Turiya Padanya sudah selesai, tapi kawasannya akan dibangun lanjut tahun 2025 termasuk jalan masuknya. Sekarang untuk pembangunan Turiya Padanya menghabiskan anggaran 300 miliar lebih, dan kawasannya dengan infrastruktur nanti yang masuk tahun 2025 butuh lagi anggaran 260 miliar. Pembangunan shortcut 10 hingga 12 dengan pembangunan jembatan panjang juga menjadi prioritas pasangan ini dan memastikan jarak tempuh dan pasar Singaraja akan mampu ditempuh paling lama 1,5 jam dari biasanya yang ditempuh selama 3 jam perjalanan. Pengembangan pelabuhan Celukan Bawang sebagai pelabuhan yang dapat melayani berbagai sektor ekonomi juga akan segera diwujudkan. Penyediaan fasilitas bagi para petani untuk menyimpan hasil pertanian akan disiapkan oleh paslon nomor 2, Wayan Koster dan Giri Praste. Haris dan Nyoman Bude melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Badung menyiapkan fasilitas memilih bagi masyarakat difabel untuk Pilkada 2024. Jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Badung terdata mencapai ribuan orang. KPU Kabupaten Badung melakukan langkah persiapan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan menyiapkan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut meliputi penyediaan surat suara dan template khusus bagi pemilih disabilitas, alat bantu coblos bagi tunanetra, hingga pendampingan bagi pemilih disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pilkada dapat diakses oleh semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses pemungutan suara. Komisioner KPU Badung Agung Rio Swandisara mengatakan, KPU telah berupaya aktif melakukan sosialisasi ke sekolah luar biasa untuk memberikan informasi mengenai fasilitas yang tersedia bagi pemilih disabilitas. Menurutnya, penyiapan fasilitas bagi disabilitas ini menjadi satu kesatuan dalam proses pengadaan logistik untuk kebutuhan di 761 TPS di Kabupaten Badung. Hal ini kami berkomitmen, KPU dari KPU RI, Provinsi, Kabupaten Badung itu berkomitmen bahwa seluruh teman-teman di fasilitas kami dorong untuk dapat menggunakan hak pilihnya datang ke TPS, termasuk juga teman-teman disabilitas yang lainnya. Hak-hak warga negara itu tanpa membedakan status. Sejauh saat ini alat bantu coblos itu dalam proses pengadaan dan nanti tentunya akan menjadi satu kesatuan dalam logistik pemilu yang akan nanti didistribusikan ke TPS-TPS di 761 TPS yang ada di Badung. KPU Badung telah mencatat terdapat sebanyak 1.678 pemilih disabilitas di Kabupaten Badung. Dari jumlah tersebut, pemilih dengan disabilitas fisik memiliki jumlah terbanyak, yakni 689 orang. Jumlah pemilih disabilitas tersebut telah masuk bagian dari 412.434 orang di daftar pemilih tetap DPT Pilkada 2024 di Kabupaten Badung. Indra Wijaya melaporkan. Sementara itu, KPU Jembrana melaksanakan perakitan surat suara dan bilik suara. Jumlah kotak suara yang dirakit sesuai dengan kebutuhan sebanyak 979 kotak suara dan 1.948 bilik suara. Setelah lengkap menerima logistik kotak suara dan bilik suara, KPU Jembrana kini merakit kotak suara dan bilik suara. Perakitan kotak suara akan dilakukan di gudang penyimpanan logistik Pilkada Jembrana. Ketua KPU Jembrana Iketut Adi Sanjaya mengatakan, setelah logistik, kotak dan bilik suara diterima lengkap, akan melakukan perakitan kotak suara. Sebenarnya kita ingin merakitnya kan kemarin ya. Kemudian karena juga harus ada proses fumigasi, artinya penyemprotan dengan spray untuk menghilangkan rayap di gudang. Jadi hari ini kita fumigasi dulu, kemudian besok pagi kita sudah mulai proses perakitan kotak suara. Karena ini berbeda dengan pemilu, di mana jumlah TPS-nya sedikit, kemudian karena juga pemilihan bupati dan gubernur bersamaan, jadi ada 2 kotak dikali dengan jumlah TPS. Sementara untuk logistik lainnya seperti surat suara masih menunggu proses pencetakan.
Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Bali meminta partai politik menurunkan alat peraga sosialisasi secara mandiri sebab para calon sudah mendapat nomor urut dan telah memasuki masa kampanye. Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi meminta partai politik melakukan penertiban alat peraga sosialisasi kadaluarsa. Penertiban ini seharusnya sudah dilakukan sejak penetapan nomor urut pasangan calon dalam Pilkada serentak 2024 untuk menjaga ketertiban selama masa kampanye. Menurutnya, alat peraga sosialisasi seperti baliho seharusnya diturunkan, sebab yang boleh terpasang selama masa kampanye Pilkada serentak 2024 hanya baliho fasilitasi KPU dan 2 kali lipatnya, sesuai peraturan. Satpol PP Provinsi Bali sebenarnya telah berupaya menurunkan alat peraga tersebut, namun karena jumlahnya yang banyak dan tersebar, Satpol PP membutuhkan koordinasi dari partai politik dan simpatisan. Dirinya berharap setiap partai politik dapat bertanggung jawab atas pemasangan dan pembongkaran alat peraga sosialisasi mereka masing-masing. Koordinasi itu kan sifatnya kan humanis, pendekatan secara humanis. Kadang-kala kan ada biaya masangnya, biaya bongkarnya kan tidak ada. Ya, kami pun di Satpol PP tidak ada biaya bongkarnya. Hanya karena bagian daripada tugas kami lakukan itu. Ya, tentu harapannya sih memang mereka yang masang, mereka yang bongkar. Dan kalau dibongkar, taruh di mana coba? Begitu banyaknya. Ya kan? Tidak boleh dibuang ke TPA. Bayangkan, kan lebih baik dibongkar oleh masing-masing yang masang. Bisa dimanfaatkan lain, ya, yang membutuhkan, kan begitu harapannya. Dewa Darmadi juga menambahkan bahwa Satpol PP akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dalam menegakkan ketentuan terkait pemasangan baliho. Dirinya juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pemasangan alat peraga kampanye, terutama pada era digital saat ini. Sebab volume sampah yang timbul dari alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye cukup besar. Cok Devi dan Madeadi melaporkan. Puluhan petugas KPU dan Bawaslu Tabanan membongkar alat peraga sosialisasi paslon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan. Hal itu dilakukan karena masa pemasangan telah habis sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Alat peraga sosialisasi APS dari 2 kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil di Tabanan yang terpasang di beberapa ruas jalan kota dan Banjar dibongkar. Pembongkaran APS di 10 titik tersebut dilakukan karena masa berlaku dari pemasangan APS telah berakhir pada 29 September lalu. Niputu Ayu Winariati, Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Tabanan mengatakan, pemasangan APS ini sudah berakhir masa waktunya dan akan digantikan oleh alat peraga kampanye APK dari 2 pasangan calon Bupati Tabanan dan Wakil Bupati Tabanan. Untuk itu, APS dibongkar dan diturunkan karena masa pemasangan APS tersebut telah melebihi ambang batas dari kesempatan antara pihak penyelenggara dan paslon yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil pencabutan APS di 10 titik wilayah yang ada di Kabupaten Tabanan, petugas berhasil mencopot puluhan APS. APS ini sebenarnya tanggal 29 kemarin. Jadi tanggal 29 berdasarkan kesepakatan KPU dengan Bawaslu itu harus bersih tanggal 29. Tetapi karena masih ada tersisa, akhirnya kami rapat kemarin dengan LO juga, ada KPU juga, bahwa diberikan kewenangan untuk kita untuk menurunkan. Masih ada APS yang terpasang pada ruas jalan serta di setiap wilayah Tabanan. Pihaknya tidak segan akan membongkar APS para paslon tersebut secara berkelanjutan. Wayan Suwantre melaporkan. Dalam rangka mewujudkan pilkada damai dan berbudaya, KPU Provinsi Bali gagas debat berbudaya bagi pasangan calon, baik paslon gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kondusivitas di masyarakat. Berbagai upaya dilakukan KPU untuk mewujudkan Pilkada Bali yang damai tanpa berpotensi pada kasus hukum. Salah satu di antaranya menggelar debat paslon dengan menggunakan konsep paruman di Bali Banjar. Debat paslon gubernur, wakil gubernur, dan bupati serta wakil bupati dengan konsep budaya Bali ini untuk mewujudkan Pilkada santun dan berbudaya. Tidak itu saja, debat kandidat paslon nantinya juga dibatasi bagi para pendukung dan tim paslon.
sehingga suasana debat lebih aman, nyaman, dan terkendali dengan harapan debat paslon menjadi contoh pendidikan politik yang santun pada generasi muda. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Gede Lidartawan, mengatakan pihaknya menggagas debat kandidat dengan konsep Paruman Bali karena debat selama ini berpotensi saling mencela. Saat mulai peluncuran pilkada ini, itu inginnya kita mengembalikan tradisi kita. Biasanya kalau kita memilih pemimpin kan di Banjar tuh, duduk senang santai suasananya. Ya, tapi kalau memang ini kan tergantung masing-masing kabupaten dan di provinsi calonnya. Kalau calonnya mau ya silahkan saja, konsepnya begitu. Tapi kalau enggak ya silahkan aja konsep apapun, yang penting kita akan membatasi jumlah yang hadir. Ya. Debat kandidat paslon gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati rencananya diadakan 2 kali. Hal tersebut untuk memberikan kesempatan kandidat untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Polda Bali menerjunkan ribuan personel pada setiap tahapan Pilkada Serentak 2024. Pada tahapan kampanye, Polda Bali terjunkan 4.000 lebih personel. Polda Bali terus melakukan pengamanan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024. Pada masa kampanye, Polda Bali menerjunkan sebanyak 4.146 personil. Sementara itu, pada tahapan pemungutan suara, Polda Bali menerjunkan sebanyak 7.527 personil yang akan disebar ke seluruh TPS di Provinsi Bali. Selain itu, penebalan personil juga disiapkan di masing-masing Polres apabila diperlukan. Pasukan power on hand juga disiagakan dan dapat digerakkan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan serta perkembangan situasi di lapangan. Personil ini telah dilatih dalam latihan sistem pengamanan kota untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin terjadi saat Pilkada Serentak 2024. Kami sudah melatihkan semua ketika kita pernah menyaksikan Sispam Kota, sistem pengamanan komando taktis. Itu dari mulai ancaman paling rendah sampai ancaman tertinggi, bahkan ke kontingensi ketika situasi darurat. Nah, tapi kami tidak berharap terjadi kontingensi. Namun apabila terjadi situasi kontingensi, ya kami harus siap. Polda Bali juga telah memetakan titik rawan yang dibagi menjadi 3 kategori, yakni kategori kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Polda Bali juga bersinergi dengan TNI, Linmas, dan lembaga keamanan lainnya. Operasi cooling system juga dilakukan dengan melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat. Prisma dan Made Adi melaporkan. Menjelang pelaksanaan pilkada yang jatuh pada 27 November 2024 mendatang, pakar hukum Mahfud MD mengimbau masyarakat untuk tidak golput pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Ia menekankan masyarakat juga harus memilih pemimpin daerah sesuai visi dan misi masing-masing paslon. Berbagai tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 hingga kini terus bergulir. Saat ini tahapan Pilkada telah memasuki tahapan kampanye. Seiring dimulainya masa kampanye, pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD menyatakan masyarakat perlu mengenali para calon pemimpin di daerah masing-masing dan memilih para calon pemimpin daerah sesuai visi dan misi masing-masing paslon. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak golput pada perhelatan pesta demokrasi tingkat daerah ini. Menurutnya, setiap suara rakyat sangatlah krusial dalam menentukan masa depan daerah maupun bangsa, mengingat sistem pemerintahan dan konstitusi yang harus terus berjalan. Di sisi lain, ia juga meminta kepada para penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, hingga pemerintah untuk memaksimalkan upaya dalam memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan jujur, adil, beradab, dan sesuai aturan. Kalau kok calonnya jelek semua Pak, ya pilih yang paling baik dari yang jelek menurut saudara. Kan masing-masing punya pilihan gitu ya. Harus dipilih agar nantinya pemerintah ini terus berjalan, negara ini ada yang ngurus sesuai dengan konstitusi. Lalu yang kedua, penyelenggara. Kalau tadi rakyat, sekarang penyelenggara pilkada, pemilu, dan pemerintah. Dalam ini pemerintah juga penyelenggara sebenarnya. Itu harus berlaku adil dan menjaga ketertiban dan supaya dijaga agar pilkada ini berjalan
secara berkeadaban. Berkeadaban itu artinya jujur. Tidak main teror, tidak main suap menyuap dan sebagainya. Itu berkeadaban. Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat untuk tetap kondusif dalam menyikapi dan menyambut pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024 mendatang ini. Mahfud MD berharap para penyelenggara pemilu juga mampu mengantisipasi berbagai potensi kerawanan dalam pilkada guna mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pilkada 2024. Yasinta dan Madeadi melaporkan. BI Provinsi Bali ingatkan potensi inflasi jelang Kuningan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsha mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Universitas Hindu Indonesia atau UNHI berkomitmen untuk terus berinovasi demi pengembangan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Hal tersebut ditekankan saat pelaksanaan wisuda sekaligus puncak Dies Natalis ke-61 Universitas Hindu Indonesia yang digelar pada Kamis pagi. Berbagai capaian, torehan prestasi hingga inovasi berhasil dicatatkan oleh Universitas Hindu Indonesia selama 61 tahun terakhir. Tahun ini UNHI pun terus mengembangkan program-program inovatif yang dirancang khusus untuk menyikapi persaingan antar perguruan tinggi di era digital. Rektor UNHI Profesor Dr. Hewan Imade Damriasa mengatakan pihaknya secara spesifik kini tengah mengembangkan program Nusantara Hindu University Network atau NUHUN yang dirancang khusus sebagai sarana perluasan akses pendidikan berkualitas di perguruan tinggi keagamaan Hindu. Program ini diharapkan mempermudah layanan pendidikan tinggi kepada umat Hindu di seluruh Indonesia, serta memberikan layanan pendidikan tinggi yang lebih fleksibel, efektif, dan efisien. Hal tersebut disampaikan di sela-sela pelaksanaan wisuda dan puncak Dies Natalis ke-61 UNHI yang digelar pada Kamis pagi. Jadi kami sedang mengembangkan yang namanya Nusantara Hindu University Network. Jadi bagaimana kita mengelola secara akademik perguruan tinggi keagamaan Hindu yang ada di Indonesia. Kita harapkan juga dukungan dari seluruh komponen masyarakat Hindu dalam memajukan UNHI seperti apa yang dituangkan di dalam visi dan misi UNHI. Jadi kalau dilihat dari sebuah komunitas bahwa ini adalah sebuah universitas berdasarkan idealisme kehinduan, karena juga namanya agama Hindu, ini besar nih pengaruhnya terhadap bangsa ini.
bisa mencetak virus-virus kebaikan melalui didikannya yang nanti disebar ke Indonesia, membangun kebersatuan, toleransi. 300 lebih wisudawan dari berbagai program studi resmi dilepas oleh UNHI. Diharapkan para lulusan tersebut nantinya dapat menyumbang kontribusi nyata bagi masyarakat dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Yasinta Madi Adi melaporkan. Bank Indonesia Perwakilan Bali mengingatkan potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Kuningan yang perlu diwaspadai. Untuk itu, Bank Indonesia Perwakilan Bali bersama tim pengendali inflasi daerah Bali melakukan pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan 4K untuk menjaga inflasi Bali tetap dalam kisaran target inflasi nasional. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali merilis, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,13% pada bulan September dibandingkan bulan Agustus yang mencapai 0,10%. Sementara secara tahunan, inflasi Bali mengalami peningkatan dari 2,32% menjadi 2,67%. Peningkatan inflasi ini didorong peningkatan permintaan pada Hari Raya Galungan. Menanggapi kondisi ini, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang juga merupakan bagian dari tim pengendali inflasi daerah akan terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui kebijakan 4K, antara lain operasi pasar murah dan gerakan tanam pangan cepat panen di lahan milik pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, melakukan penguatan pemantauan ketersediaan stok, perluasan distribusi cadangan pangan pemerintah, optimalisasi bantuan transportasi untuk mendorong kelancaran distribusi pangan, serta penyebarluasan informasi pelaksanaan operasi pasar murah kepada masyarakat, diiringi imbauan belanja bijak. Pada Oktober 2024, BI Bali mengingatkan terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Kuningan, berlanjutnya kenaikan harga daging babi akibat masih tingginya permintaan dari luar Bali, berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia, dan potensi berlanjutnya kenaikan harga bawang merah seiring dengan berakhirnya masa panen raya. Cok Devi dan Agus melaporkan. Menjelang Hari Raya Kuningan, harga ayam hidup di pasaran relatif stabil. Jenis ayam yang paling banyak dicari warga adalah ayam merah, ayam potong, dan ayam kecil untuk upekare. Kendati mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Kuningan, harga ayam hidup di pasaran relatif stabil. Di blok penjual unggas di Pasar Terminal Karangsokong, Subagan, Karangasem, harga ayam merah atau ayam afkiran naik dari sebelumnya Rp55.000 per ekor, saat ini menjadi Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor untuk ukuran besar. Harga ayam potong atau ayam broiler dari sebelumnya Rp65.000 per ekor, kini naik menjadi Rp70.000 per ekor untuk ukuran besar. Sedangkan untuk ayam jantan ukuran kecil untuk upekare atau lebih sering disebut ayam pejati, saat ini relatif masih stabil, yakni rata-rata di harga Rp15.000 hingga Rp17.000 per ekor. Ayam merah, broiler yang besar, untuk olahan. Untuk ayam Banten, Bantennya? oh sama, galungan kuningan sama. Harga standar 65 yang gede. Pakir 65, kalau jumbo yang putih 70 paling mahal. Sedang ya, pokoknya Hari Raya makin sedang. Oke. Para pedagang mengaku untuk periode Hari Raya Galungan dan Kuningan ini, permintaan ayam afkiran, ayam broiler, dan ayam pejati meningkat drastis. Andi Hussein melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Denpasar merancang target pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun untuk tahun anggaran 2025. PJS Wali Kota Denpasar Idewo Gede Mahendra mengatakan target pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2,7 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah dirancang sebesar Rp1,81 triliun, yang berasal dari pajak daerah dirancang sebesar Rp1,58 triliun, retribusi daerah dirancang sebesar Rp12,48 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirancang sebesar Rp64 miliar, serta lainnya pendapatan asli daerah yang sah dirancang sebesar Rp147,70 miliar. Selanjutnya pendapatan transfer dirancang sebesar Rp907 miliar, yang terdiri dari pendapatan transfer pusat dirancang sebesar Rp810,52 miliar, dan pendapatan transfer antar daerah
dirancang sebesar 96,53 miliar rupiah lebih. Maka belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi. Sementara itu untuk belanja tahun anggaran 2025 dirancang sebesar 3,20 triliun rupiah dengan rincian belanja operasi dirancang sebesar 2,25 triliun rupiah, belanja modal dirancang sebesar 638,98 miliar rupiah, belanja tidak terduga dirancang sebesar 20 miliar rupiah, dan belanja transfer dirancang sebesar 297,37 miliar rupiah. Berdasarkan target pendapatan daerah dan belanja daerah dalam RAPBD tahun anggaran 2025, terjadi defisit sebesar 490,58 miliar rupiah. Rencana defisit ini akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan Silpa tahun 2024 sebesar 490,58 miliar rupiah. Sugiarto melaporkan. Informasi lainnya, serangkaian memperingati hari ulang tahun ke-79 TNI, Kodim 1623 Karangasem melakukan aksi nyata berupa karya bakti pembersihan lingkungan di Pasar Amlapura Barat. Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan antara TNI, pemerintah bersama masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan karya bakti dipimpin Kasdim 1623 Karangasem dengan melibatkan ratusan anggota TNI, pemerintah daerah, Polri, dan juga warga setempat. Pembersihan dilakukan di sepanjang jalan pasar, selokan hingga ke sudut-sudut ruang di dalam pasar. Kasdim 1623 Karangasem, Mayor Infantri Idewo Putu Oka mengatakan, giat karya bakti ini tidak hanya untuk memperingati HUT TNI, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian TNI terhadap lingkungan sekitar. Dirinya juga menekankan pentingnya memupuk kebersamaan dan gotong royong dalam menjaga kebersihan wilayah sekitar sehingga tercipta suasana bersih, aman, dan nyaman di pusat perekonomian di Kabupaten Karangasem ini. Kemudian kita melibatkan stakeholder, pemerintah daerah, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, kepolisian, dan lain-lain. Sehingga kebersihan di Pasar Amlapura ini, masalah sampah itu merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga kami dari TNI, kemudian khususnya Kodim 1623 Karangasem bersama stakeholder lainnya melaksanakan kegiatan. Kasdim 1623 Karangasem lebih lanjut menjelaskan, selain kegiatan karya bakti, pihaknya telah melakukan kegiatan aksi sosial, donor darah, dan menggelar berbagai lomba untuk memeriahkan HUT TNI ke-79. Putra Widiarsana melaporkan. Saudara, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ayo, lihat tuh, bapaknya hampir turun tuh. Ya, Bu, ya. Saya dapat banyak. Kegiatan-kegiatan positif adalah bekal untuk hari esok. Namun jangan halangi keceriaan mereka. Ayo, nanti. Main yuk. Bermain memang dunianya. Membantu orang tua adalah kewajiban. Ayo kawan, kita bergembira. Ayo kawan, bermain bersama. Mari kita belajar bersama. Menjelajahi dunia yang penuh keceriaan, melatih kreativitas, belajar, bermain, bernyanyi, dan beragam aktivitas lainnya.
Saksikan keseruan anak-anak dalam acara Taman Ceria setiap Sabtu pukul 14 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Setinggi langit, belajar terus belajar untuk Indonesia. Jangan ragu dan jangan bimbang, masa depan terhampat di depan. Belajar dan Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bali Hari Ini. Saudara, musim kemarau dan cuaca panas yang terjadi saat ini justru menguntungkan bagi para petani garam tradisional di Kabupaten Karangasem. Sejumlah petani garam di Pantai Amet, Karangasem memanfaatkan cuaca ini untuk meningkatkan produksi garam. Kendati di tengah terik matahari siang yang cukup panas, namun tidak menyurutkan semangat para petani garam di Pantai Amet, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, untuk bekerja membuat garam. Musim kemarau dan cuaca yang cukup panas yang terjadi saat ini sangat menguntungkan bagi produksi garam petani di wilayah ini dan wilayah sentra produksi garam lainnya di Karangasem. Dengan sabar dan telaten, para petani di Pantai Amet menyiapkan lahan untuk penggaraman serta memantau proses pengkristalan air laut agar bisa menjadi garam yang sempurna dengan kualitas terbaik. Sejak dahulu Pantai Amet dikenal dengan produksi garamnya yang memiliki rasa dan kualitas berbeda, sehingga produksi garam petani di wilayah ini paling banyak diburu oleh pengelola restoran atau warga dari luar Karangasem. Pak, untuk garam seperti apa sekarang Pak? Sudah mulai produksi? Sudah ya. Sekarang garam ini sudah dari tanggal berapa? Sudah ada pemasukan. Sudah ada ya. Satu hari itu ada berapa kilo dapat produksinya Pak? Kalau musim sekarang sebenarnya setiap panen bahan yang 10 kilo nawai bahan. Dapat ya, 10 kilo dapat ya. 10 kilo per hari untuk mungkin keterangannya cuacanya masih bagus. Ya. Rata-rata dalam sehari petani garam di Pantai Amet hanya bisa menghasilkan 10 kg garam per harinya, di mana harga 1 kg garam di tingkat petani hanya sebesar Rp10.000. Perkembangan pariwisata saat ini membuat petani garam di Pantai Amet makin terjepit. Dari puluhan petani garam, saat ini hanya tersisa 7 petani garam saja yang masih memiliki lahan dan membuat garam. Andi Hussein melaporkan. Bali selain terkenal dengan objek wisatanya, juga memiliki berbagai hidangan yang sangat terkenal. Salah satunya yaitu ayam keren yang berasal dari Kabupaten Bangli. Masakan tradisional khas Bali ini sangat istimewa dan sangat populer di kalangan masyarakat Bali. Karena makanan ini dikenal sebagai sajian yang secara khusus diberikan kepada raja-raja Bangli pada masa lalu. Seperti apa kenikmatan ayam keren? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Ayam keren adalah salah satu jenis makanan tradisional khas Bali yang sangat unik. Ayam keren hanya dimasak ketika ada pesanan saja, pada saat hari raya ataupun saat ada upacara sebagai hidangan saat makan bersama. Sangat jarang sekali ditemui pada hari-hari biasa karena proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan harganya pun cukup tinggi, mencapai Rp140.000 per satu ayam keren. Hingga saat ini hanya beberapa orang yang dapat memasak ayam keren dengan cara yang baik dan benar. Salah satunya yang dilakoni oleh Anak Agung Anom Budi Arte di lingkungan LCAY, Kelurahan Babalang, Kabupaten Bangli.
Resep ayam keren yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam pembuatannya ayam keren menggunakan basa genep yang terdiri dari 15 macam rempah-rempah yang diaduk menjadi satu. Kemudian ayam yang sudah bersih dilumuri bumbu di bagian dalam dan luar ayam dan dibungkus menggunakan pelepah pinang dan aluminium foil. Sebelum diikat ditambahkan campuran air dan minyak agar tidak kering. Setelah diikat, buntalan berisi ayam dan bumbu dimasukkan ke dalam oven. Setelah menunggu 8 jam, ayam keren pun siap dihidangkan. Satu ayam keren ini dapat menjadi 10 porsi dan sebelum pembungkusnya dibuka, dapat bertahan hingga 3 hari. Prioritaskan bumbunya dan kualitas bumbunya aja, biar rasanya nggak hilang itu rasa khasnya. Itu makanya kalau keren itu kan pakai daun pinangnya itu yang bikin khas. Makanya bumbunya lain jadi rasanya. Yang dari bapak sama kakek sih dulu bongkaknya udah sekitar bilang 50 tahunan. Jadi saya masih kecil. Ya udah ada saya turun-temurun, saya yang melanjutkan. Kedepan pihaknya akan terus berupaya melestarikan kuliner khas Bali yang sudah terkenal ini, sehingga keragaman kuliner khas Bali dapat terus lestari. Putu Ratna melaporkan. Dan selanjutnya, saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 4 Oktober 2024 yang akan disampaikan oleh Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Rizky Dwi Saputro. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca di wilayah Bali untuk hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Di mana secara umum di wilayah Bali masih berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bali bagian tengah. Kemudian untuk suhu udara akan berkisar pada 19 hingga 33 derajat Celcius. Untuk angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Himbauan pada masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembalikan ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, demikianlah Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Dan akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.